Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat luar biasa. Pada hari ini kita akan mempelajari materi kita yang pertama pada awal pembelajaran ini, yaitu tentang panggilan hidup berkeluarga. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar peserta didik mampu memahami makna panggilan hidup berkeluarga. Yang pertama kita akan membahas tentang perkawinan dalam Gereja Katolik. Keluarga dibentuk oleh perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai cita-cita luhur dalam membentuk keluarga yang harmonis. Seringkali cita-cita itu tidak mudah dijalankan. Ada perbedaan pendapat, kebencian, kemarahan, iri hati, dan sebagainya. Bagaimana keluarga dapat menghadapi masalah-masalah seperti ini? Gereja Katolik secara tegas mengajarkan bahwa perkawinan Katolik adalah sakramen, sehingga setiap pasang suami istri harus menjaga kesucian perkawinan. Karena itu, sifat perkawinan Katolik adalah 1. Monogami, artinya hanya boleh memiliki satu pasangan. 2. Tidak terceraikan, artinya hanya oleh maut. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mat 19:6. Sakramen perkawinan sebagai akar pembentukan keluarga Katolik hendaknya dijaga kesuciannya. Karena keluarga merupakan gereja kecil mini atau ecclesia domestica. Artinya, antara lain bahwa keluarga-keluarga Kristiani merupakan pusat iman yang hidup, tempat pertama iman akan Kristus diwartakan dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan dan cinta kasih Kristen, BDK. KGK 1656-1666. Perkawinan adalah lanjutan dari karya penciptaan Allah saat menciptakan laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan. Mereka bukan lagu dua melainkan satu, utuh. Persatuan itu adalah karya Allah. Makna keluarga menurut ajaran gereja, Gaudium et Spes 52. Keluarga adalah tempat pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Untuk mencapai misi ini dibutuhkan komunikasi, hati penuh kebaikan, kesepakatan suami istri, kerjasama semua anggota keluarga. Melalui pendidikan hendaknya anak-anak dibina sedemikian rupa, sehingga nanti bila sudah dewasa mereka mampu penuh tanggung jawab mengikuti panggilan mereka, juga panggilan religius, serta memilih status hidup mereka. Oleh karena itu para suami istri harus bersatu pula dalam usaha saling menguduskan supaya mereka dengan mengikuti Kristus sumber kehidupan di saat-saat gembira maupun pengorbanan dalam panggilan mereka, karena cinta kasih mereka yang sejati, menjadi saksi-saksi misteri cinta kasih, yang oleh Tuhan diwahyukan kepada dunia dalam wafat dan kebangkitannya. Keluarga adalah tempat pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Untuk mencapai misi ini dibutuhkan komunikasi, hati penuh kebaikan, kesepakatan suami istri, kerjasama semua anggota keluarga. Melalui pendidikan hendaknya anak-anak dibina sedemikian rupa, sehingga nanti bila sudah dewasa mereka mampu penuh tanggung jawab mengikuti panggilan mereka, juga panggilan religius, serta memilih status hidup mereka. Oleh karena itu para suami istri harus bersatu pula dalam usaha saling menguduskan supaya mereka dengan mengikuti Kristus sumber kehidupan di saat-saat gembira maupun pengorbanan dalam panggilan mereka, karena cinta kasih mereka yang sejati, menjadi saksi-saksi misteri cinta kasih, yang oleh Tuhan diwahyukan kepada dunia dalam wafat dan kebangkitannya. Kewajiban anak terhadap orang tua. Kewajiban anak terhadap orang tua tidak statis dan tidak selalu sama, melainkan dipengaruhi baik oleh perkembangan maupun oleh situasi dan kondisi. Semakin hari anak hendaknya semakin mandiri. Orang tua makin lama makin tua membutuhkan anak-anaknya. Beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur serta bersikap berperilaku hormat kepada orang tua. Cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga. A.
Pentingnya cinta dalam hidup manusia. Inti ajaran Kristen adalah cinta kasih. Hendaknya kamu saling mencintai seperti aku telah mencintai kamu. Yoh 15:12. Cinta membahagiakan orang dan memungkinkan manusia berkembang secara sehat dan seimbang. Cinta yang jujur dan persahabatan sejati antar manusia memungkinkan perwujudan diri yang sehat dan seimbang. Menghindar gangguan psikis dan dapat menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. B. Membina cinta dalam keluarga. Tujuan perkawinan pertama-tama adalah membina cinta kasih antara suami istri, menjalin hubungan perasaan yang mesra antara kedua partner yang ingin hidup bersama untuk selama-lamanya. C. Cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Kebahagiaan dalam hidup keluarga tidak terjadi secara otomatis. Setelah mempelai menerima berkat di gereja dan diresmikan perkawinannya, kebahagiaan itu masih harus dibentuk, dibangun, dan diwujudkan terus-menerus lewat perbuatan nyata sehari-hari. D. Cinta kasih yang menyerahkan diri sendiri. Menuntut sikap penyerahan diri secara total, bukan hanya setengah-setengah. Kedua partner harus saling menyerahkan diri kepada yang lain tanpa perhitungan untung rugi bagi dirinya. E. Komunikasi dalam keluarga. Berkomunikasi berarti menyampaikan pikiran dan perasaan kita kepada orang lain. Berkomunikasi tentang hal-hal yang sama-sama diketahui dan dirasakan akan terasa jauh lebih mudah. Dalam berkomunikasi ada banyak hal yang harus diperhatikan, antara lain saling mendengarkan dan saling terbuka. Mendengarkan, semua orang yang tidak tuli bisa mendengarkan. Tetapi yang bisa mendengar belum tentu pandai mendengarkan. Mendengarkan merupakan suatu komunikasi yang harus dilakukan dengan pikiran dan hati serta segenap indera diarahkan kepada si pembicara. Keterbukaan adalah orang yang mau senantiasa tumbuh sesuai dengan zaman adalah orang yang terbuka untuk menerima masukan dari orang lain, merenungkannya dengan serius, dan mengubah diri bila perubahan dianggapnya sebagai pertumbuhan ke arah kemajuan. Terbuka untuk menyatakan dan terbuka untuk mendengarkan. Terbuka untuk menyatakan diri dengan jujur, terbuka pula untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. Adapun tantangan yang dihadapi oleh keluarga Kristen saat ini adalah SBB. 1. Kurangnya komunikasi dalam keluarga. 2. Tantangan dari lingkungan keluarga. 3. Kebutuhan ekonomi yang mengimpit serta kurangnya kesediaan berkorban. 4. Munculnya perasaan cemburu sebagai akibat dari kurangnya penghayatan akan sakrament perkawinan. 5. Minimnya kemampuan orang tua dalam mengembangkan iman anak. 6. Persoalan kawin campur. 7. Persoalan KB dengan menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dikehendaki gereja.